Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi kita di minggu kedua dalam pelajaran prakarya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran prakarya ini, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelumnya kan kita sudah perkenalan minggu kemarin. Saya Haisi Komalaria. Di sini kita pelajaran prakarya ini kita masuk ke materi berikutnya. Kemarin tentang bahan serat, pengertian bahan serat. Sekarang kita mulai dengan pengolahan bahan serat. Oke. Nah, di sini pengolahan bahan serat ini, dalam setiap produksi kerajinan terdapat sebuah proses yang disebut pengolahan dalam membuat sebuah bahan menjadi karya kerajinan yang bernilai. Nah, pengolahan adalah proses yang menggunakan metode atau teknik yang dapat mengubah bahan baku mentah menjadi produk kerajinan yang bernilai. Bahan serat sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Nah, proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum itu sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Oke, ini masih pengolahan bahan serat ya. Next. Di dalam pengolahan bahan serat alam itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pengolahan bahan baku serat alam ada sebagai berikut. Yang pertama ini adalah pemintalan benang. Nah, dalam proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Nah, pemintalan itu contohnya seperti pada di gambar ini ya, Nak. Membuat benang ya, cara membuat benang itu ya. Oke, next. Yang kedua adalah penggulungan benang. Nah, penggulungan benang itu contohnya seperti ini. Benang yang sudah dipintal kemudian akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Oke, next. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya kemudian benang itu dikeringkan. Nah, supaya benang itu kan ada warna merah, kuning, hijau dan banyak warna itu diwarnain. Nah, cara mewarnai benang itu seperti ini, pencelupan warna. Oke, next. Kemudian penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, dari benang itu kan bisa diproses menjadi kain seperti bahan-bahan yang kita pakai seperti bahan yang baju yang saya pakai ini misalnya ya. Kemudian benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan membuat makram dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Oke. Nah, teknik dasar kerajinan tekstil ada segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Oke. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah menenun. Nah, teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun itu menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang, kemudian berfungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Oke, anak-anak. Selanjutnya ya. Kemudian menjahit, tadi menenun, sekarang menjahit ya. Menjahit itu adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang.
Menjahit juga dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau juga bisa menggunakan mesin. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu kali ya, kalau menggunakan tangan manual dan menggunakan mesin seperti apa. Dalam pembuatan kain ikan celup itu diperlukan teknik menjahit yang untuk merintang warna ya. Nah, selanjutnya yaitu mengikat. Nah, mengikat itu adalah teknik yang menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, ikatan itu dapat berupa simpul ataupun pola warna. Oke, next selanjutnya ya anak-anak. Nah, ini contoh. Contoh proses produksi kerajinan serat ya. Di sini ada contoh menjahit menggunakan mesin. Di sini manual ya. Di sini mengikat kain, mengikat. Dan di sini adalah menenun. Nah, gambar ini cara menenun ini contoh menenun seperti ini ya. Misalnya ini teknik menenun dalam pembuatan tapestri. Ini contohnya. Kalau ini contoh mengikat kain untuk produk tidy ya di sini. Kemudian mengikat tali untuk produk makrame. Makrame ya, oke. Nah, di sini menggunakan mesin, di sini manual dan di sini contoh mengikat ya. Dan di sini adalah contoh menenun. Oke. Saya harap kalian paham ya sampai sini. Oke, next. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya misalnya mangkuk untuk wadah sayur. Jadi, kita membuat itu harus ada untuk fungsi dan kebutuhannya ya, jangan buat sembarangan, oke. Kedua, kenyamanan atau comfortable ya, comfortable, nyaman. Kemudian benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Jadi kita lebih lebih gampang kalau cangkir itu ada pegangannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus nyaman juga ya membuat sesuatu kerajinan itu. Oke, next. Keluasan. Keluasan atau dalam bahasa Inggrisnya flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi atau ukuran kaki. Jadi kita membuat sepatu itu harus sesuai dengan ukuran kaki masing-masing ya. Nah, kemudian yang keempat, keamanan atau safety ya. Nah, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Jadi, dalam membuat kerajinan ini jangan sembarangan pewarna atau pelapis ya. Jadi karena misalnya kita mau membuat wadah makanan, kalau kita sembarang pakai pewarna, itu kan wadah makanan kan langsung dimakan. Jadi kalau seandainya berbahaya buat tubuh kita, itu juga tidak fleksibel ya. Ibaratnya itu tidak tidak safety gitu maksudnya, sorry. Nah, selanjutnya keindahan atau estetik ya. Nah, benda yang indah itu mempunyai daya tarik sendiri dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Jadi kita membuat kerajinan itu harus pertama kali itu adalah indah dipandang. Karena kalau indah positif kan orang-orang, wah ini bagus, seperti itu ya. Oke, next. Di sini karya yang baik itu dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut di bawah ini. Yang pertama,
tentukan bahan dan jenis kerajinan. Jadi kalian tentukan bahan dan jenis kerajinan ini yang tepat ya, yang bagus. Kemudian penggalian ide dari berbagai sumber. Nah, penggalian ide dari berbagai sumber itu bisa dari sumber buku atau juga internet ya, anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah buat beberapa sketsa karya. Jadi sebelum membuat kerajinan tuh kalian buat sketsa dulu supaya bentuknya itu lebih indah, lebih bagus seperti itu ya. Kemudian tentukan sebuah karya terbaik. Ya, apa yang karya terbaik yang akan kalian buat? Kumpulkan bahan dan alat. Sebelum membuat itu harus dikumpulkan bahan dan alatnya dulu. Kemudian yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Yang kedelapan, revisi karya. Maksudnya setelah dibuat itu kira-kira apa sih yang kurang? Direvisi lagi kembali ya. Oke, anak-anak, saya harap kalian jelas ya. Next. Nah, di sini Indonesia ini dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, selama ini hasil hutan non kayu yang berasal dari tanaman dan bersifat dapat diperbarui belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Padahal tanaman non kayu seperti daun dan rumput-rumputan memberikan kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Oke. Nah, selain tanaman kayu dan non-kayu, terdapat juga bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Nah, produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapat. Namun, ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran, ya, yang juga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif seperti kain. Nah, itu contohnya seperti kain itu ya. Next. Kemudian pertama, produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, ini ya kita bahas tentang produk kerajinan serat tumbuhan. Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam ya. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun enceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang ya. Selain daun ada juga akar, biji, dan batang. Nah, ini daun ini maksudnya daun yang kira-kira bisa dibuat kerajinan ya. Eceng gondok juga termasuk jenis tanaman yang biasa tumbuh di air. Eceng gondok ini termasuk jenis tanaman pengganggu. Biasanya kan eceng gondok ini kan kalau ini kan termasuk jenis tanaman pengganggu. Namun bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, enceng gondok ini menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok. Nah, eceng gondok mungkin kalian sudah tahu ya anak-anak bagaimana bentuk eceng gondok. Biasanya sih kalau sering dilihat itu ada di kolam-kolam seperti itu ya. Next, selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam yang sudah digeluti oleh perajin di beberapa daerah. Bahan serat tumbuhan misalnya ya. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana ya. Yang dilakukan yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Contohnya misalnya serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan yang ketiga adalah serat enceng gondok. Nah, dari serat ini bisa dibuat kerajinan semua ya. Dari pelepah pisang bisa, daun pandan mungkin kalian juga bisa kan, tahu kan daun pandan. Dan ini serat enceng gondok ya. Oke, next. Ini contohnya. Nah, gambar yang pertama ini yang hijau ini adalah dari daun pandan. Nah, ini kan bisa dibuat kerajinan kan? Tuh, lihat gambarnya ya. Di sini bisa dibuat bunga-bunga seperti ini, warnanya juga hijau, jadi cantik ya. Next, yang ini adalah dari serat pelepah pisang. Nah, ini gambar contohnya. Dan di sini adalah eceng gondok, ya. Oke anak-anak, ini di sini kalian bisa lihat di sini gambarnya. Atau kalau kalian kurang jelas bisa kalian buka buku panduan prakarya di kelas 7. Oke, next.
Nah, di sini bahan-bahan serat alam itu dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya bisa dibuat tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Misalnya seperti itu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun, ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Nah, sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzot atau zat pengawet lainnya sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur, ya. Oke. Di sini ya, misalnya kalian mau membuat serat alam dari bahan baku ini ya, misalnya ya, bisa juga dari dilarutkan apa tadi ini dengan larutan natrium benzot atau zat pengawet lainnya. Next, alat ya, alat produksi kerajinan serat. Nah, alat-alatnya apa aja? Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja ya dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Nah, peralatan dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam diantaranya misalnya bahan-bahannya adalah gunting alatnya ya, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Seperti itu. Nah, di sini dari 5 alat produksi kerajinan ini kan hanya sebagian saja. Sudah dijelaskan di sini kan hanya sebagian saja. Contohnya seperti ini. Mungkin nanti kalau kerajinan yang lain bisa menggunakan alat yang lain ya. Ini kan hanya sebagian. Oke, next. Nah, pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Nah, bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Seperti itu ya. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, next selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh produk kerajinan bahan serat yang dibuat dari pelepah pisang. Oke, anak-anak bisa kalian lihat di gambar ini ya. Seperti ini bisa dibuat dengan untuk bingkai foto sepertinya ini ya. Kemudian ini jadi tempat pensil, bisa jadi seperti ini gambar ini. Ini tempat tisu, kemudian ini sendal. Dan di sini pelepah pisang ini bisa juga dibuat dengan tas ya. Cantik sekali ya seperti ini ya kalau udah jadi ya. Dan next ini bisa dibuat kerajinan berbagai macam. Tuh, bisa kalian lihat ya anak-anak ya. Jadi dari serat alam ini banyak sekali kerajinan yang bisa kalian buat dengan karya kalian masing-masing ya. Oke. Nih, kalian lihat sendiri gambarnya di sini ya. Cantik-cantik sekali kalau sudah menjadi kerajinan. Oke, next. Oke, thank you anak-anak. Mungkin sampai sini saja ya materi saya di prakarya ini. Nanti soalnya akan saya kirimkan melalui link ya. Jadi tidak ada saya tulis soal di sini. Jadi nanti akan saya kirim melalui link di HP di grup kelas masing-masing. Oke. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah atau kurang ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa ya seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.